Ya, selamat sore rekan-rekan. Bu Selamat sore, kita sudah waktu sudah jam 3:30 tepat. Kita akan mulai ya acara kali ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita tunggu 5 menit untuk persiapan. Pertama, matur nuwun kepada Bu Sakina yang sedia mengikuti diskusi kali ini, hadir secara online ya dalam pertemuan kali ini. Matur nuwun Ibu atas kesempatannya. Kemudian Mbak Rima Stuti dari pendamping pekerja rumahan di Ungaran ya, serta Mas Amri di Patiro Semarang. Ini mungkin kita akan menunggu sebentar lagi, barang 2 menit, teman-teman yang mau ikut juga banyak yang masih tanya ya. Kita akan mengikuti proses selanjutnya. Dalam diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tema terkait dengan potret kartu prakerja yang ada di wilayah Jawa Tengah. Kita tahu memang ini program dari pemerintah pusat, tapi kita pengen mengetahui sebenarnya informasi ini karena sudah booming gitu ya program kartu prakerja, tapi secara teknis masyarakat banyak yang belum tahu ya. Nah, pada diskusi kali ini kita pengen mengetahui juga, pengen menyampaikan terkait dengan hasil monitoring kira-kira ya, pengawas yang dilakukan oleh Patiro Semarang terkait dengan implementasi kartu prakerja di 3 daerah, di Kota Semarang, di Kendal, dan di Demak kalau tidak salah. Nanti akan disampaikan oleh Mas Amrin Alfi Wijayanto, advokasi dari Patiro Semarang. Juga diskusi dengan Mbak Rima Astuti, ini pelaku langsung ya, pendamping pekerja rumahan di Ungaran, juga sering juga di Disnaker Provinsi. Selamat datang Mbak Rima. Mas. Kemudian juga teman-teman audiens yang terlibat dalam diskusi kali ini, yang mungkin belum masuk, tapi kita akan record ini dalam YouTube, dan mohon izin nanti tentu ditampilkan di YouTube ya hasil diskusi kita kali ini untuk bahan informasi bagi publik secara keseluruhan. Oke, sudah 5 menit tepat. Kita akan mulai diskusi kali ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi diskusi kali ini kayak semi talk show ya, ada presentasi juga dari hasil kita gitu, Bu Sakina. Nanti mohon tanggapan juga diskusi pertanyaan dengan teman-teman pendamping pekerja rumahan. Siap. Kami mengucapkan selamat kepada Bu Sakina ya, yang belum lama ini dilantik jadi Kadisnaker Trans Provinsi Jawa Tengah. Selamat Bu. Ya, terima Biasanya kasih. saya berhubungan dengan Bu Mika. Iya. Semoga nanti lebih amanah ya Bu ya, lebih baik pelayanan di dalam provinsi, dan lebih bisa sering berdiskusi dengan kita terkait dengan kebijakan yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Yang kedua, saya kenalkan Mas Amrin Alfi Wijayanto dari peneliti Patiro Semarang, Divisi Advokasi, yang nanti akan menyampaikan hasil monitoring selama 2 minggu ini terkait dengan program Kartu Prakerja. Kemudian
Mbak Rima Astuti ya. Jadi pendamping pekerja rumahan, juga bagi Mbak Sakti yang nanti akan ikut berdiskusi. Bisa akan kita mulai pada diskusi kali ini. Yang pertama, kami ingin mendapatkan penjelasan dulu Bu Sakina terkait dengan porsi pemerintah provinsi dalam atau tupoksi pemerintah provinsi dalam program Kartu Prakerja nih ya. Karena apalagi sekarang musim online gitu ya yang dilakukan, karena sepengetahuan yang saya dapatkan dari Instagramnya Pak Gub gitu ya, sempat mensosialisasikan ya program Kartu Prakerja ini bagi masyarakat dan cukup banyak mendapatkan respon pada waktu itu ya. Yang saya lihat salah satu yang pertama ya, yang promosi Kartu Prakerja ini di Indonesia melalui akun pribadi beliau gitu ya. Mungkin itu dulu Bu, kami mohon informasi Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Saya bisa bertemu melalui channel YouTube, melalui aplikasi yang karena kondisi situasi di mana kita harus menerapkan physical distancing. Terima kasih atas undangan dari Pak Tiro, kemudian Pak Amri, Pak Widi, Pak Arif, Mbak Rima atas partisipasinya pada kesempatan yang baik ini. Dan tentunya nanti misalnya ada yang lain bergabung, monggo kami persilahkan juga. Kami di sini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi salah satu yang tentunya tusinya di dalam Kartu Prakerja, meskipun dalam perkembangannya ada beberapa OPD atau organisasi perangkat daerah yang juga kerjasama terkait dengan Kartu Prakerja. Sebelum kami menjelaskan tentang progresnya yang ada di Jawa Tengah, terima kasih atas ucapannya bahwa betul sejak tanggal 20 Januari kemarin mendapat amanah dari Gubernur Jawa Tengah untuk menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jadi masih termasuk baru, newcomer, masih banyak belajar, tentunya juga berdiskusi dengan teman-teman. Jadi kapanpun nanti sepanjang ada waktu seperti ini, kemarin kan jadwalnya kalau nggak salah hari apa ya? Jumat. Hari Jumat. Nah, hari Jumat ternyata kan itu ada kegiatan kami bakti sosial untuk Hari Buruh, Maide bersama dengan Gubernur dan reschedule untuk hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan progres Kartu Prakerja. Jadi Kartu Prakerja ini untuk Jawa Tengah kuotanya 421.705 yang mulai dari gelombang pertama itu dimulai pada tanggal 11 April, pengumumannya itu hari Jumat, kalau tidak salah tanggal 18 April, dan kemudian berlangsung terus tahapannya sampai 30 gelombang atau 30 tahapan berakhir di bulan keempat, bulan November. Dan untuk yang lolos di Jawa Tengah pada gelombang 1 sebanyak 11.970 orang, kemudian gelombang 2 yang kemarin diumumkan itu 22.430 orang. Gelombang 3 tentunya juga sudah kemarin hari Jumat, namun kami belum. Bu Sakina, yang gelombang pertama berapa ya, Mas? Gelombang pertama 11.970. Ya. Kemudian gelombang kedua 22.430. Nah, kalau di jumlah totalnya gelombang 1 dan gelombang 2 34.400 atau 8,16% dari kuota Jawa Tengah yang
saya sebutkan tadi 421.705 kartu prakerja. Kemudian kami sampaikan bahwa data kami itu selalu kami update. Kami kirim ke Kementerian Tenaga Kerja meskipun offline. Jadi begitu ada pengumuman, kami kan melakukan sosialisasi sejak di bulan Februari. Narasumbernya ada dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian juga pada tahap kedua ada dari Kemnaker. Nah, itu kami sosialisasikan datanya berjenjang mulai dari kabupaten kota ke provinsi, kemudian kami kirimkan secara offline ke Kementerian Tenaga Kerja karena waktu itu juga Bu Menteri Tenaga Kerja menyampaikan untuk dikirim secara offline. Namun pada tanggal 11 April 2020, Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa untuk kartu prakerja ini harus mendaftarkan secara online mandiri pada yang bersangkutan. Itu karena COVID-19, bukan? Bukan, karena memang itu sistemnya. Oke. Jadi ada perubahan sistem ya sedari awal. Ya, dari sistemnya itu. Nah, sampai sekarang pun meskipun harus online dan mandiri, kami tetap mengirimkan data karena data kami seperti yang kami sampaikan itu berjenjang dari kabupaten kota. Akan salah ketika data hanya berhenti di provinsi. Kami tetap mengirimkan secara offline ke Kementerian Tenaga Kerja sampai dengan kemarin. Jadi hari ini pun kalau kemudian dari kabupaten kota datanya masuk, kemudian kami verifikasi dan itu memenuhi persyaratan formnya, kami kirimkan ke Kemnaker. Data kami terakhir itu tanggal 3 Mei kami kirimkan. Kemudian data yang dikirimkan offline itu seperti apa? Itu by nama, jadi ada namanya, ada alamat, nomor induk kependudukan, nama perusahaan karena formatnya itu di PHK atau dirumahkan, kemudian juga HP, jadi HP atau nomor kontak ponselnya itu kami kirimkan ke Kemnaker. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa kartu prakerja ini seperti yang saya sampaikan sejak tanggal 11 diumumkan itu kan harus online. Online melalui akun www.prakerja.go.id. Sayangnya Pak, kami ini tidak mendapatkan data jumlah yang sudah mendaftar secara online tersebut. Kemudian juga pengumuman secara gelombang tadi yang kami dapatkan data itu juga belum resmi karena itu kami dapatkan dari misalnya Vicon dengan Kemnaker. Jadi data tertulis memang belum. Tapi data yang kami dapatkan adalah data dari hasil pertemuan atau rapat atau rapor. Jadi data tertulis belum. Nah, kemudian kami juga mendapatkan beberapa masukan terkait dengan permasalahan pada saat para sahabat naker kita yang ter-PHK atau yang dirumahkan itu mengisi atau mendaftar melalui akun www.prakerja.go.id itu. Karena ketika gelombang pembukaan dibuka itu mungkin karena se-Indonesia banyak, jadi servernya naik turun atau gimana, susah untuk ditembus, susah untuk mengakses. Kemudian juga lama untuk mendapatkan notifikasi, karena ketika mendaftar juga ada notifikasi yang dikirimkan melalui email. Nah, ini kesulitan pekerja kita karena ada kewajiban untuk mengisi email. Jadi kami kemudian ada posko nanti kami sampaikan, yang pasti kami ada solusi atas permasalahan ini. Yang pasti dalam mengisi di akun prakerja itu selain kadang akses websitenya susah, juga notifikasi pada email dan OTP-nya, one time password-nya membutuhkan waktu yang lama.
kemudian verifikasi NIK yang tidak terbaca, kemudian kesulitan upload foto. Jadi fotonya kan swafoto atau selfie bersama dengan KTP, kayak daftar yang CPNS itu. Ternyata itu juga tidak mudah karena harus berulang-ulang, kemudian harus sabar, kemudian juga harus betul-betul bisa masuk, karena beberapa itu tidak bisa masuk. Kemudian tidak ada menu untuk mengedit. Bila sewaktu-waktu ternyata salah ada perubahan datanya. Itu tidak ada menu itu. Kemudian pilihan rekeningnya terbatas karena hanya menunjuk BNI satu. Kemudian ada yang tidak familiar karena e-wallet tadi atau dompet elektronik, yaitu OVO, kemudian GoPay atau link aja. Nah ini kan pastinya banyak yang tidak familiar dengan virtual ini. Kemudian juga untuk peserta yang sudah diterima di gelombang 1 dan 2, kami dapat masukan bahwa pilihan pelatihannya sudah diklik tapi tidak muncul. Nah, ketika tidak muncul tidak bisa dibatalkan. Nah, seperti itu kondisinya. Kemudian yang pasti kami sampai saat ini juga tidak mendapatkan juknis atau buku panduan terkait dengan aplikasi ini. Kami adanya di web yang www.prakerja.go.id. Itu satu-satunya juklak, juknis atau buku panduan yang ada untuk kartu prakerja. Kemudian permasalahan tadi terkait dengan akun, permasalahan yang kami data lagi adalah pada pekerjanya. Kami yakin bahwa pekerja yang kebanyakan itu masuk juga HP-nya bukan Android atau bahkan tidak memiliki HP. Nah, ini permasalahan yang ada pada pekerja yang kami identifikasi. Kemudian kemampuan terhadap penggunaan Android dan komputer yang terbatas. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua level itu bisa menggunakan Android, bisa melakukan aplikasi, kemudian pelatihannya juga bisa online. Kemudian juga keterbatasan jaringan internet. Pada daerah-daerah tertentu tentunya kita tidak memungkiri juga ada kesulitan di dalam menjangkau untuk internet itu. Kemudian tidak paham terhadap sistem pendaftaran dan pelatihan yang ditawarkan. Kemudian permasalahan yang berikutnya, yang ketiga adalah platform pelatihan. Pelatihannya ini sesuai yang sudah ada, yang ditawarkan kan ada yang platform Tokopedia, kemudian Bukalapak, kemudian Skill Academy, kemudian platform Mau Belajar Apa, kemudian Pintaria, kemudian juga platform Sekolahmu, platform Kemnaker, platform Pijar. Nah, semuanya ini aplikasinya adalah online. Semula Kemnaker ini menginginkan ada pelatihan yang sebelum COVID adalah BLK atau LPK kita di Jawa Tengah yang terakreditasi yang bisa masuk. Dan jumlahnya cukup banyak yang sudah terakreditasi, itu ada 450. Namun tidak ada yang bisa masuk di dalam platform Kemnaker. Dan pilihannya juga susah untuk masuk ke platform Kemnaker. Nah ini kondisinya. Kemudian ada beberapa masukan, pelatihannya seperti yang ada di YouTube. Bedanya cuman kalau di YouTube tidak ada sertifikat, kalau di platform ini ada sertifikat. Nah itu keluhannya. Kemudian pelatihannya tidak cocok sesuai dengan pekerja yang dirumahkan atau di PHK kaitan dengan umur, karena pelatihannya kan cenderung pelatihan yang anak masa kini. Kami lihat itu kan jenis-jenisnya bisnis membuat jajanan di rumah, kemudian membuat brosur digital, kemudian pemasaran online. Nah, ini yang ditawarkan sejenis-jenis seperti itu. Nah, ini tentunya tidak cocok bagi yang memang sudah berumur, kemudian juga tidak mengenal teknologi, HP-nya juga masih HP lama. Nah, ini tentunya akan menjadi permasalahan. Kemudian kami tentunya tidak hanya berdiam diri, kami tentunya melaporkan dan Pak Gubernur juga sudah
mengetahui terkait dengan banyak permasalahan yang diajukan oleh sahabat naker yang ter-PHK atau yang dirumahkan, bahwa beliau kemudian mengkomunikasikan ke pusat, bahkan mengirimkan surat ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar data yang dikirimkan secara online, secara offline itu dari kabupaten kota juga mendapatkan prioritas. Kemudian juga aksesnya itu tidak hanya online, tetapi bagaimana aksesnya melalui dinas tenaga kerja yang ada di kabupaten kota. Nah, harapannya seperti itu dan suratnya sudah meluncur Senin kemarin pada tanggal 4 Mei ini. Jadi kita kemudian menunggu juga karena dari surat Pak Gubernur itu berisi antara lain bahwa datanya seperti apa yang ada di Jawa Tengah, kemudian juga per gelombang, kemudian juga kuota untuk kabupaten kota. Karena kabupaten kota kalau Jawa Tengah tadi sudah ada data sekilas lah, meskipun itu bukan data resmi dari tertulis dari Kemenko, tapi paling tidak sudah ada informasi bahwa gelombang 1 sekian, gelombang kedua sekian. Nah, kabupaten kota ini tidak mendapatkan gambaran sama sekali. Berapa yang diterima di gelombang 1, kemudian gelombang 2. Nah, atas permasalahan ini selain juga Pak Gubernur bersurat ke kementerian, juga solusi yang kita solusinya nanti ya terakhir ya. Ini kan upaya. Jadi kita berusaha juga bahwa kita ada posko untuk itu. Posko untuk kartu prakerja baik di tingkat provinsi di Disnaker itu kami buka jam 8 sampai jam 13 dan kabupaten kota juga itu. Jadi membantu teman-teman yang aksesnya susah, kemudian bagaimana untuk misalnya kendala upload foto, swafoto dan lain sebagainya itu termasuk juga kami ada komunikasi untuk yang diterima karena selama ini kan kami belum mendapatkan feedback yang diterima itu milihnya seperti apa, kemudian kami pendampingan seperti apa, tidak ada. Jadi kami membuka posko, kemudian pelayanan dan di 35 kabupaten juga seperti itu, tapi responnya untuk yang diterima itu ternyata yang melaporkan sedikit sekali. Jadi tidak cukup menggembirakan, tidak signifikan antara yang melaporkan dengan yang diumumkan gelombang 1 dan gelombang 2 itu. Tapi kami berusaha untuk ada komunikasi sehingga kami paling tidak ada gambaran seperti itu. Dan OPD atau organisasi perangkat daerah yang membuka layanan kartu prakerja tidak hanya di Kemenaker, tapi ada di Dinas Perindustrian juga, kemudian ada di Dinas Koperasi UMKM karena ada sektor informal yang terdampak yang bisa masuk ke dinas tenaga ke UMKM dan koperasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah dinas pemuda dan olahraga pariwisata karena sektor pariwisata yang terdampak itu bisa untuk mendaftarkan kartu prakerja dan di OPD yang kami sebutkan tadi juga melakukan pendampingan. Jadi itu gambaran progres kartu prakerja yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga nanti untuk diskusinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sakina atas informasinya. Ternyata posisi kita sama ya, masyarakat dengan pemerintah provinsi yang tidak banyak tahu ya terkait dengan program kartu prakerja ini gitu ya. Dan ini bisa kemudian menjadi bagian advokasi bersama gitu ya di antara masyarakat, pemerintah, kabupaten kota dan provinsi. Nanti akan saya tanya banyak dengan Bu Sakina, tapi sebelum itu saya ingin Mas Amri mempresentasikan hasil monitoring kartu prakerja ya yang sudah dilakukan Patiro Semarang di beberapa waktu ini. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas. Bentar, saya persiapan bentar. Sudah bisa? Lagi.
Ya. Muncul. Jadi kami selama 2-3 minggu ini, Bu Sakina, Mbak Rima, mendampingi beberapa warga warga masyarakat yang terdampak COVID, entah itu kena PHK dan yang lain, untuk mendaftar di kartu prakerja. Dengan kami melakukan sebenarnya pendampingan dengan mendampingi mereka untuk mendaftar gitu ya. Sembari kemudian kami mendokumentasikan itu dalam proses pengawasan ini yang kita lakukan. Harapannya ini bisa menjadi, sebenarnya gambaran kami menjadi masukan bagi pemerintah provinsi untuk menyampaikan ke pusat, karena kami tidak punya kontak di sebagai pelaksana ya kartu prakerja di pemerintah pusat. Nah, makanya kami menyampaikan ini ke Bu Sakina selaku perwakilan Kementerian Tenaga Kerja di provinsi. Namun ternyata mungkin secara posisi sama ya Bu ya, tidak banyak tahu tadi yang disampaikan, dan ini menjadi sebuah evaluasi besar ya, di luar isu-isu yang banyak di luar gitu ya, yang muncul, tapi sedari awal di internal pemerintah dalam arti koordinasi antara Menko Perekonomian dan Kemnaker mungkin dengan provinsi dan kabupaten kota yang perlu disinkronkan untuk pelaksanaan program ini, karena sudah terlaksana ya, walaupun cukup banyak kritik yang masuk di dalam program ini. Mungkin itu. Mas Amri sudah siap? Sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah kelihatan. Dari Arif bisa nggak? Bentar. Oke. Saya mungkin lanjut saja ke Mbak Rima dulu ya. Bagaimana potret program Kartu Prakerja ini di teman-teman pekerja yang didampingi, terutama pekerja rumahan dan pekerja pabrik lainnya yang didampingi oleh Mbak Rima dan tim dari Yasanti. Mbak. Di mute Mbak suaranya. Klik dulu. Ya, oke, terima kasih Mas Nugroho atas kesempatannya. Saya juga sebelumnya mengucapkan salam kepada Bu Solihah ya, mungkin salah Bu Solihah sebagai Mbak. Oh maaf, Bu Sakinah. Jadi saya mengucapkan salam perkenalan juga. Jadi sebelumnya memang lembaga kami juga sangat concern terhadap isu buruh, terutama buruh perempuan. Mungkin nanti ke depan kita bisa bertemu ya Bu, karena beberapa kali lembaga kami dengan senang hati. Beberapa kali lembaga kami mengajukan audiensi, tapi memang belum bisa bertemu dengan Ibu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nuh, sebetulnya kalau kita bicara kartu prakerja, awalnya semangatnya itu kan memang ada beberapa faktor ya. Kenapa sih banyak pekerja yang mereka antusias mendaftar, karena mereka dapat mengikuti pelatihan online untuk meningkatkan kompetensi diri tanpa beresiko terpapar penularan virus, karena memang saat ini sedang ada pandemi virus COVID ya. Nah, itu memang kalau menurut saya sangat cocok bagi generasi milenial gitu. Nah, terkait itu, karena memang lembaga kami mendampingi kawan-kawan pekerja, terutama buruh perempuan yang saat ini kami dampingi, dan posisinya tiap hari, tiap bulan itu mungkin Bu Sakinah perlu tahu posisi kawan-kawan buruh yang dirumahkan itu semakin banyak Bu, gitu. Semakin banyak bertambah ribuan, dan mereka pada posisi yang sangat tidak safe. Dalam arti sangat tidak safe adalah mereka dirumahkan dengan tidak dibayar gitu. Nah, setelah itu kami memang mendampingi untuk mereka mendaftar kartu prakerja, termasuk kawan-kawan buruh rumahan. Mungkin sudah clear ya Bu tentang apa itu pengertian buruh rumahan. Mungkin Ibu sudah mendapatkan banyak transfer informasi tentang apa itu buruh rumahan. Jadi hingga hari ini memang yang kami dampingi belum ada 50% yang mereka lolos mendaftar kartu prakerja dengan banyak
kesulitan-kesulitan dan pertimbangan seperti yang tadi Ibu sampaikan, termasuk ketika lokasi yang tidak strategis gitu ya. Terus kebanyakan buruh itu, apalagi buruh rumahan yang berusia di atas 40 tahun itu, mereka tidak memiliki HP Android gitu. Dan kalaupun mereka memiliki HP, mereka tidak memiliki uang untuk membeli pulsa untuk mendaftar secara online. Kalaupun mempunyai uang untuk mendaftar secara online, itu mereka lebih baik menggunakan pulsa tersebut untuk alokasi pendidikan putra atau putrinya, dalam arti saat ini ketika sekolah diliburkan beberapa bulan dan mendapatkan banyak tugas secara online, mereka lebih mengutamakan itu timbang mereka harus mendaftar kartu prakerja gitu. Nah, selain itu juga kalau yang tadi saya juga sempat wawancara dengan banyak kawan-kawan, mereka sebetulnya itu mendaftarkan kartu prakerja itu mereka tergiur dengan insentifnya sebesar 600.000 yang akan diberikan sebanyak 3 atau 4 kali ya. Nah itu yang total mereka 600.000 kali 4 bulan. Iya, kali 4 bulan dengan total insentif 3,5 juta itu dengan akan ada bantuan online, bantuan pelatihan online gitu. Tapi sebetulnya itu antusiasme mereka awalnya mereka ingin mendapatkan insentif itu. Jadi kebanyakan mereka tidak peduli dengan pelatihan online, Bu. Gitu. Karena mereka melihat isi dari pelatihan online itu tidak sesuai tadi betul seperti yang Ibu sampaikan, tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi mereka. Karena dengan kondisi pandemi Covid saat ini, mereka juga berpikir apakah dengan mengikuti pelatihan online tersebut dan yang akan meningkatkan kompetensi bekerja, mereka juga akan dapat kepastian kerja gitu ya. Bekerja sekarang saja mereka tidak dapat kepastian kerja gitu, nggak dapat kepastian kerja, juga dirumahkan, tidak mendapatkan hak-haknya sebagai buruh. Apakah dengan mengikuti pelatihan itu mereka akan mendapatkan kepastian kerja gitu. Nah, setelah itu saya juga mendapatkan banyak permintaan dari kawan-kawan buruh yang mereka dirumahkan, bagaimana sih mereka harus datang gitu ya dengan posisi yang jauh. Misalnya kalau di kabupaten itu kantor dinas tenaga kerjanya ada di dekat alun-alun, tetapi rumah mereka ada yang di Ambarawa, Salatiga, dan mereka sangat kesulitan, apalagi sekarang ada PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, itu mereka sangat kesulitan. Dan saya juga merasa bahwa sosialisasi dari dinas tenaga kerja agak kurang, Bu, tentang COVID ini. Mungkin kalau di Disnaker provinsi mungkin clear, tapi mungkin di kabupaten lainnya mungkin ini menjadi masukan karena mereka juga tidak mengetahui, sangat kurang sosialisasinya. Di mana lokasinya? Lokasinya jadi ada yang di Ambarawa, Salatiga, ada yang jadi sangat kesulitan karena mereka harus mendapatkan informasi langsung datang ke dinas tenaga kerja di kabupaten misalnya itu. Dan selama ini juga mereka juga mengatakan tidak ada pendampingan sosialisasi dari dinas setempat gitu. Apalagi khusus mungkin jadi catatan buat Ibu, perusahaan-perusahaan besar yang mereka tidak memiliki serikat. Jadi hingga saat ini mereka juga nggak tahu apa toh kartu prakerja, gua apa toh gitu. Nah, kalau saya sih mungkin bisa mengatakan bahwa kartu prakerja mungkin saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini bukan tapi belum merupakan sebuah solusi yang baik, karena untuk makan saja mereka sulit gitu loh, Bu. Untuk mendapatkan upah secara layak saja yang harusnya menjadi upah mereka, yang harus dibayarkan hak-hak mereka saja, mereka kesulitan gitu. Nah, mereka belum berpikir sama situ. Kalaupun yang berpikir juga mereka sangat kesulitan, benar kata Ibu tadi. Jadi banyak buruh yang mereka baru pada posisi foto selfie ya, bukan ada foto selfie tuh pada urutannya dan foto. Itu mereka kesulitan, harus ngulang lagi, muter lagi terus foto KTP. Mereka kesulitan. Terus yang saya lihat juga di dalam daftar pertanyaannya itu tidak spesifik, hanya ada pertanyaan apakah Anda saat ini bekerja, ya atau tidak. Tidak. Jadi saya pikir itu belum merupakan saya pikir setiap orang pada posisi bekerja mungkin bisa juga mendaftar, Bu. Gitu. Ya. Jadi tidak sesuai dengan semangat Jokowi. Ya. Tidak sesuai dengan semangat Pak Jokowi yang mengatakan memang kartu prakerja ini dikhususkan untuk kawan-kawan buruh yang terkena PHK, kan pernah mengatakan seperti itu. Tapi ternyata
mekanisme kontrolnya itu agak kurang ketika di item-item pertanyaannya tidak diperjelas dari perusahaan mana gitu atau bekerja di mana gitu, hanya pada satu item itu. Terus saya juga sedikit lagi Mas, saya tertarik dengan omongan Bu Sakinah tadi, ada Disnaker Tenaga Kerja Provinsi memfasilitasi untuk pendaftaran offline ya Bu? Oh iya, iya. Oke, jadi beberapa waktu lalu, mungkin 3 minggu lalu, kami berkomunikasi dengan dengan kawan-kawan di Disnaker Provinsi untuk memberikan data, Bu, memberikan data ke dinas provinsi tentang data kawan-kawan yang terkena PHK gitu. Ada 100 data berurutan yang kami masukkan, tapi sampai hari ini kami belum menerima tindak lanjutnya. Nah, data tersebut sama seperti yang Ibu katakan, jadi ada nomor, nama, alamat secara lengkap, NIK, di mana bekerja, sudah berapa tahun, dan nomor HP. Mungkin nanti itu bisa, itu ya Bu, mungkin kami bisa bertanya gitu, sampai sejauh mana sih data yang sudah kami berikan gitu. Okay. Itu bentar, itu yang 100 data itu dari kabupaten mana? Kabupaten Semarang, Bu. Oke. Kalau Kabupaten Semarang, jadi kami itu mendata sepanjang datanya itu komplit, kami kirimkan ke Kemnaker. Jadi nanti datanya itu ada di bank data kami, nanti bisa untuk dibuka. Kemudian juga kami juga setiap saat menginformasikan kepada kabupaten yang bersangkutan. Jadi kabupaten kota yang bersangkutan, ini loh data yang kami kirimkan ke Kemnaker, jumlah yang di PHK, jumlah yang dirumahkan ini yang kami kirimkan untuk kartu prakerja. Meskipun sekali lagi bahwa kita kirimkan melalui mekanisme offline itu tadi. Harapannya offline ini mendapatkan perhatian dan prioritas dari Kemnaker yang dikirimkan ke PMO, Project Management Officer kartu prakerja yang ada di Kemenko Perekonomian. Monggo untuk nanti saling cross check datanya. Ya. Bisa berkomunikasi ya. Terima kasih Mbak Rima atas informasinya. Saya pikir tadi sangat lengkap ya. Pertama, catatan soal ketidaksesuaian program ini bagi masyarakat gitu ya. Sama seperti yang disampaikan Bu Sakinah, juga mungkin nanti sebagian temuan dari Pak Tiro, kemudian susah akses. Jadi mulai dari internet, penggunaan online-nya gitu ya yang bisa dilakukan. Di luar kemudian ada pandemi COVID, tidak bisa kemudian bertanya secara langsung karena jaraknya jauh ya. Kemudian yang ketiga, tidak seluruhnya yang mendapatkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat gitu ya, yaitu orang yang terdampak COVID-19 gitu ya. Nah, karena memang kalau saya dalami dari informasi yang disampaikan Bu Sakinah, memang sangat mungkin itu terjadi gitu ya, karena base datanya secara online gitu yang nanti kita akan diskusi. Nah, selanjutnya saya berikan waktu kepada Mas Amri untuk menyampaikan hasil monitoring dari Partiro Semarang terhadap program Kartu Prakerja ya, selama beberapa waktu terakhir. Monggo silahkan Mas Amri, 15 menit ya. Oke, terima kasih Mas Nugroho. Sambil persiapan untuk mengupload, ya. Ini kurang lebih hampir sama mungkin apa yang telah disampaikan Bu Sakinah, Mbak Rima secara teknis di lapangan. Secara kesamaan ada beberapa kendala, kemudian ada temuan dari kami. Oke, next selanjutnya. Lalu lanjut Mas Arif. Lanjut aja. Oke, ini tadi berdasarkan peraturan Perpres 36 tahun 2020, mungkin sudah banyak yang tahu, Bu Sakinah mungkin juga sudah tahu, Mbak Rima mungkin sedikit juga sudah tahu. Ini saya rangkum sedikit terkait dengan program Kartu Prakerja, mulai dari tujuannya sampai dengan mekanismenya. Kurang lebih hampir mirip. Jadi kalau tujuannya pengembangan kompetensi, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Lalu kalau perimbangan manfaatnya sesuai Perpres ini itu yaitu pada pekerja buruh PHK atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Syaratnya kurang lebih warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun dan tidak mengikuti pendidikan formal.
Oke, next saja. Ini. Lalu selanjutnya, oke, dari anggaran kartu prakerja kurang lebih ada 20 triliun. Yang pertama untuk pelatihan, mungkin nanti mohon koreksi kalau memang ada yang kurang pas, konfirmasi dari Bu Sakinah juga. Untuk pelatihan itu kurang lebih ada 1 juta yang akan dibayarkan pada penyedia pelatihan. Kalau teknisnya itu kemarin yang sudah lolos kartu prakerja biasanya nanti setelah dia lolos akan mengikuti pelatihan dan berbayar. Misal ada pelatihan membuat kue tadi sekitar 300.000, kemudian berapa. Jadi 1 juta itu bisa digunakan lebih dari 1 pelatihan. Selanjutnya ada penuntasan pelatihan yang tadi disampaikan Mbak Rima, yang banyak dari warga itu ingin mengikuti itu karena 600.000 kali 4 bulan itu. Yang ini akan dibayarkan kepada peserta. Lalu survei pekerjaan kurang lebih 150.000 yang akan diserahkan kepada peserta. Sehingga jumlah totalnya kurang lebih 3.550.000. Nah, kalau di sini yang dibayarkan sekitar 5,6 triliun atau 28% itu dibayarkan pada pihak penyedia. Selanjutnya, ini berdasarkan berita yang lalu pada bulan April, kurang lebih yang gelombang pertama barangkali, karena paling banyak yang mendaftar itu di gelombang pertama dari Kompas pada tanggal 14 itu terdapat 5,96 juta orang yang telah melakukan registrasi program kartu prakerja, kayak gitu. Seperti bagan yang terlihat bahwasannya 4,42 juta sudah melalui tahapan verifikasi email. Lalu sekitar 3 jutaan sudah masuk NIK, kemudian 2 juta berhasil untuk lolos. Kemudian untuk gelombang pertama ternyata kemarin ada tambahan yaitu 200.000 orang yang lolos. Sehingga masih ada 1,8 juta peserta yang belum ikut gelombang pertama. Tapi untuk update terbaru mungkin beberapa sudah masuk ke gelombang kedua. Selanjutnya. Oke, next. Nah, kami telah kurang lebih melakukan mengambil sampel lapangan terkait dengan pelaksanaan program Kartu Prakerja. Kami mengambil di Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kota Semarang. Dan hasilnya, next. Permasalahan yang kami soroti kurang lebih hampir mirip tadi yang sudah disampaikan narasumber sebelumnya. Pertama adalah kalau di lapangan kami menemui web itu berat dan sering trouble. Lalu banyak ditemukan NIK tidak valid. Sehingga warga itu enggan untuk mencoba atau melaporkan. Kalau sudah gagal di awal biasanya enggan. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak ramah kelompok rentan. Orang yang tidak ada HP, lalu tidak bisa buat email, sehingga mereka pengen ikut tapi juga tidak bisa. Yang keempat, belum banyak masyarakat yang tahu. Lalu yang kelima, masyarakat terdampak COVID tidak tercover semua. Dan yang terakhir, yang paling banyak yaitu banyaknya PHK. Selanjutnya. Lanjut Mas Arief. Oke, ini contoh yang mengalami kegagalan validasi email. Jadi ada yang emailnya itu tidak masuk, tidak valid. Lalu yang kedua, yang sebelah kiri, NIK tidak valid. Padahal KTP sudah sesuai. Jadi tidak ada sinkron data. Next, selanjutnya. Ini tidak bisa login lagi. Jadi peserta itu sudah terdaftar, tapi dia tidak bisa login lagi dengan akunnya. Lalu yang sebelah kiri, ada yang sudah bisa, tapi dia tidak
kebagian gelombang kayak gitu. Padahal dia termasuk kriteria yang betul. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran yang saya ambil dari kolom berita, bahwasanya banyak yang kebingungan ya gitu, banyak kebingungan karena tidak lolos gelombang pertama, lalu dia tidak lolos gelombang kedua juga. Lalu ada yang sudah mencoba tapi tidak masuk-masuk juga. Oke, next. Nah, dari rekapitulasi permasalahan yang kita ambil, yang pertama yaitu web trouble. Temuan kami untuk di Kota Semarang itu dari beberapa sampel kita mengambil ada 1 orang dari 16 orang itu mengalami trouble web kayak gitu. Jadi ketika dia masuk, dia bisa mendaftar tapi tidak bisa masuk lagi, atau sebaliknya dia tidak bisa masuk sejak awal, error server. Kemudian di Kabupaten Kendal 5 orang mengalami web trouble, jadi tidak bisa masuk. Lalu yang kedua adalah NIK tidak valid. Di Demak itu temuan kami ada 3 orang yang NIK tidak valid itu bagaimana? NIK tidak valid itu waktu peserta registrasi masuk, memasukkan biodata, nama, kemudian NIK sesuai KTP. Ketika dimasukkan, terkonfirmasi di akun itu tidak valid, ya gitu, tidak bisa masuk. Padahal sudah sesuai KTP, kayak gitu. Jadi sistem NIK ya. Ya, jadi tidak bisa masuk, tidak sinkron, gitu. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang di Kota Semarang ada 2 orang yang NIK-nya tidak valid, mendaftar tapi NIK-nya tidak valid sehingga tidak bisa. Lalu permasalahan yang keempat, berhasil daftar tapi dia itu tidak lolos atau tidak bagian gelombang. Itu di Demak ada 1 orang, di Kota Semarang ada 2, kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ini rinciannya. Ini dari Kabupaten Kendal, kayak gitu. Jadi ada pegawai konveksi yang kita dampingi, kayak gitu. Dia untuk masuk pada tanggal 20 bulan April tahun 2020 terkendala saat login, kayak gitu. Jadi ketika dia masuk itu, waktu itu langsung trouble, webnya down. Mungkin pada waktu itu saking banyaknya yang masuk atau bagaimana tidak tahu, tapi yang jelas webnya langsung error kayak gitu. Yang kedua, pekerja salon di Kecamatan Gumuk kayak gitu untuk login aksesnya sama terkendala login. Kemudian yang ketiga sama, yang ini berbeda, verifikasi email tidak masuk. Jadi dia sudah mengisi semua data tapi emailnya tidak ternotif kayak gitu, tidak muncul. Yang keempat sama, ketika dia masuk sudah terdaftar tapi masuk lagi tidak bisa. Ini dari pekerja swasta yang keempat. Kemudian yang terakhir guru, yaitu ada kendala saat login atau proses web saat berjalan. Jadi waktu itu dia sudah masuk, mempunyai akun, tapi melengkapi biodata, waktu mengupload foto itu tidak bisa seperti yang disampaikan Bu Sakina tadi. Jadi ada kendala itu, tapi kendalanya bukan di usernya, tapi di webnya. Selanjutnya, ini yang keenam, ini dari Demak. Jadi orang keenam ini adalah orang yang sudah kena PHK, nah, gitu. Sudah kena PHK, kita dampingi untuk mencoba mendaftar. Ketika mendaftar ternyata NIK-nya tidak valid, kayak gitu. Padahal sudah sesuai KTP, jadi memasukkan nama, kemudian diminta NIK-nya dimasukkan, ternyata tidak bisa masuk, kayak gitu. Kemudian yang kedua sama, dari daerah Kerandon, beliau adalah orang yang sudah di PHK dari perusahaan. Ketika diminta memasukkan ternyata NIK-nya tidak valid. Kemudian yang selanjutnya buruh serabutan ini sama, mengalami kendala NIK tidak valid. Jadi hampir mirip. Lalu untuk yang
terakhir dari Demak ini bisa masuk, bisa daftar, tapi gelombangnya sudah habis kuotanya kayak gitu. Kebetulan dia pekerjaannya baru lulus kuliah kayak gitu dibandingkan yang lain. Baru lulus kuliah tapi dia tidak kebagian, sudah masuk. Next. Yang terakhir dari Kota Semarang. Ini sama kami menemukan di daerah Kerobokan, Kelurahan Kerobokan Kota Semarang, rumah tangga, mengalami permasalahan yang sama. Waktu mengisi NIK, NIK-nya tidak valid atau tidak sinkron dengan yang di KTP. Gitu. Nah, waktu itu dipercepat, Amri. Ya, akhirnya kita mengadu pada hotline. Tadi disampaikan bahwasanya ada pengaduan hotline atau email. Kita sudah mencoba keduanya, tapi tidak dibalas. Waktu hotline diminta untuk membuka akun lagi, masih tidak bisa. Kemudian mengirim email. Sampai sekarang tidak ada balasan. Selanjutnya sama di Rawasari mengalami web error. Kemudian untuk selanjutnya sama gitu. Oke, next saja. Nah, kesimpulan yang kami ambil bahwasanya semua warga yang diambil sampel oleh kami kebetulan belum ada yang lolos seleksi dan mengikuti pelatihan prakerja. Lalu di Kota Semarang dan Kendal masih banyak ditemukan trouble web saat membuka portal pekerjaan prapekerja. Di Kota Semarang dan Demak banyak ditemukan pendaftar yang NIK-nya tidak valid, padahal sudah sesuai KTP. Lalu semua warga yang kena PHK kebetulan mengalami permasalahan NIK tidak valid. Hanya 1 orang dari Demak dan 2 orang dari Kota Semarang yang berhasil mendaftar. Mereka semua baru selesai kuliah, namun mereka tidak masuk atau kebagian atau mungkin gagal dalam gelombang pelatihan. Next, Mas. Ya, terima kasih Mas Amri atas paparannya. Memang dalam sisi teknologi akan sama ya porsinya, tapi ini dalam error tidaknya itu kan tidak bisa kita detect ya. Misalkan di Kendal bisa, di Semarang nggak bisa. Itu memang misalkan well access di Kota Semarang, kemudian di Kendal pas waktu itu tidak well access gitu ya. Nah ini menjadi secara sistem harusnya dari awal sudah disiapkan secara matang untuk bisa masuk banyak hal ya, banyak orang untuk bisa masuk gitu ya. Nah ini menjadi sangat, kalau dalam pengalaman kami sangat fantastis Bu Sakinah, dari seluruh sampel itu tidak ada yang masuk gitu ya, dan justru ada kecenderungan teman-teman yang memahami teknologi informasi tadi mahasiswa ya, itu bisa masuk tapi tidak dapat kuota gitu ya. Terbayang bagi kita semuanya teman-teman buruh pekerja yang di PHK otomatis mungkin secara pengetahuan secara umum ya, saya tidak secara umum mungkin tidak familiar juga dengan pendaftaran secara online ini gitu ya. Walau dalam skema awal tadi seperti yang disampaikan Bu Sakina sebenarnya persiapannya offline dulu ya, bertahap gitu ya. Saya juga punya teman di salah satu pengembangnya di Kartu Prakerja, sepengetahuan saya bukan sistemnya seperti ini gitu ya dulu ya. Jadi awalnya ya pelibatan dari PKK provinsi, kabupaten kota, kemudian pendataan dan sebagainya ya. Dan sangat berubah drastis. Apakah kemudian ini karena COVID-19 atau tidak, saya kurang tahu. Tapi yang jelas dari segi manfaat yang diterima oleh masyarakat ini jauh dari apa yang diharapkan pemerintah juga yang dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Nah, kita pengen tanya sebenarnya Bu Sakina sedari awal dari proses pendataan dulu nih Bu. Ada dulu online, kemudian ini ada porsi online, kemudian dalam porsi offline juga. Nah, sebenarnya seperti apa sih Bu kalau yang dilaksanakan gitu ya? Apa kalau yang saat ini ada itu sepenuhnya online, top down gitu ya? Pendaftaran online diberikan ke provinsi, kabupaten, kota. Padahal yang punya data dan bisa memverifikasi itu kan di kabupaten, kota, dan provinsi. Itu seperti apa ya Bu? Bisa dijelaskan dulu tahapan dan problematika di pendataan dulu mungkin. Karena Mbak Rima juga mengalami hal yang sama ya.
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Widi terkait dengan offline online. Yang pasti gini, sistem di Kartu Prakerja memang menuntut untuk online. Ini jalan apa enggak ini? Jalan. Jalan Bu, Ya. jalan aja tuh. Oke, ya. Jadi menuntut untuk online dengan pendaftaran yang mandiri itu tadi. Ya. Yang bersangkutan harus mandiri, online, dan lain sebagainya. Tetapi kami tidak juga menutup mata atas masuknya data-data dari kabupaten kota yang sudah didata oleh teman-teman kabupaten kota, termasuk juga pengawas tenaga kerja kami yang jumlahnya 160, yang menginformasikan bahwa perusahaan ini kolaps, perusahaan ini mem-PHK, perusahaan ini merumahkan. Jadi apapun kami tetap mengirimkan data offline. Nah, harapannya tentunya data ini akan menjadi prioritas, akan menjadi basis data ketika recheck juga dengan PMO Kartu Prakerja. Nah, di Jakarta di Kemenko kami nggak tahu sistemnya seperti apa. Yang pasti kami tetap kekeh, tetap gigih mengirimkan semua data melalui offline dan update terus. Jadi setiap hari kami laporkan, baik Sabtu, Minggu ketika data itu masuk ke emailnya Disnakertran, kemudian diverifikasi oleh teman-teman tim data masuk ke kami. Nah, itu kami laporkan ke Kemnaker. Itu kami sampaikan secara offline itu harapannya tentunya ini menjadi prioritas. Karena sebetulnya yang faktanya yang saat ini Bu bisa faktanya kami belum bisa memastikan. Karena untuk mengetahui seperti yang kami sampaikan tadi, gelombang pertama sebanyak 11.970 itu yang mana saja yang masuk, apakah data kita yang pernah kita kirimkan itu menjadi prioritas semua, kami kan belum dapat datanya. Makanya Pak Gubernur berkirim surat minta data untuk nge-cross-check-kan ini. Paling tidak juga antara yang prioritas offline itu menjadi perhatian, menjadi juga guidance atau menjadi panduan ketika PMO menentukan kriteria untuk bisa diterima. Karena informasi yang sudah beredar di media bahwa Kartu Prakerja ini melalui sistem yang acak, random. Nah, ini kan nggak fair juga. Sementara kami memiliki data yang basis datanya dari kabupaten kota, yang juga dari HRD perusahaan yang memang melaporkan bahwa perusahaannya mem-PHK, merumahkan. Ini harapannya offline itu tetap menjadi perhatian, menjadi prioritas dari PMO Kartu Prakerja. Jadi apapun tetap kami kirimkan real data dari hari ke hari ke Kemnaker. Meskipun dengan catatan yang bersangkutan juga wajib untuk mendaftarkan secara mandiri itu tadi melalui sistem online. Itu barangkali yang bisa kami jelaskan. Kalau dari kronologis yang disampaikan Bu Sakina tadi, sebenarnya kita belum bisa meng-cross-check karena belum ada data dari. Ya, betul. Kami masih menunggu. Jadi harapannya suratnya Pak Gubernur itu segera dijawab oleh Kemenko Perekonomian. Tapi dari sistem kita bisa lihat sebenarnya bahwa basis data penerimaan Kartu Prakerja di Jawa Tengah itu secara online tidak menggunakan, kalau saya menganalogikan, tidak menggunakan data pokok yang dikirim rekan-rekan dinas kabupaten kota dan provinsi sebagai data utama. Logikanya simpel sih Bu, sangat mudah gitu ya. Saya salah satu yang ter-PHK misalkan, kemudian NIK saya sudah masuk di sistem, tapi saya nggak daftar, kan susah juga ya. Iya, betul. Logikanya. Apalagi juga yang sudah daftar, tapi di sana tidak ada, pasti terstop. Padahal ada waktu durasi yang memungkinkan ini segera di-close gitu kan, tahap gelombang pertama, gelombang kedua, dan yang lain. Jadi bisa sedikit saya simpulkan sebenarnya basis pendaftaran ini sepenuhnya online gitu ya, melalui basis data pendaftaran yang dilakukan oleh Kemnaker gitu ya, karena polanya seperti itu ya. Sebelum itu Bu Sakina, kita ingin tahu sebenarnya kalau di porsi, saya sudah baca juga di Perpres, porsi pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu di mana sih Bu dalam program ini? Tupoksinya ya? Ya,
bicara sebelum COVID, itu kan awalnya kartu prakerja itu disetting offline dengan pelatihan yang BLK, LPK yang terakreditasi. Yang kemudian juga usulan dari pesertanya berjenjang mulai dari kabupaten kota, kemudian ke provinsi, kemudian ke Kemnaker. Tapi dalam perkembangannya ternyata lebih banyak porsi dari PMO yang di bawah Kemenko Perekonomian. Kemudian juga bahwa ini menjadi pokoknya setelah kebijakan adanya COVID ini langsung bahwa semua dibuka, kemudian semua bisa mendaftar asalkan online itu tadi, sehingga filter atau saringannya akan susah sebetulnya. Karena bisa saja mahasiswa ngaku, oh saya itu kok dirumahkan. Nah, kemudian dia bisa mendaftar karena kemampuan dia. Kemudian di salah satu sesi ketika melakukan pendaftaran itu kan ada tes untuk motivasi dan pengetahuan dasar. Nah, kalau pekerja yang SMA, SMP ke bawah, itu ada cerita matematikanya, Pak. Beli ini harga sekian, kemudian harga sekian di musim A, musim B mana yang paling menguntungkan. Nah, itu kan tentunya kalau yang mahasiswa mudah saja bisa menyelesaikan soal cerita seperti itu. Tapi ketika pekerja yang sudah berumur, kemudian tingkat pendidikannya juga SMA ke bawah, barangkali akan gagap dengan pertanyaan itu, dan bahkan pertanyaan itu kan ada durasi waktunya. Jadi itulah kendala-kendala yang kita sendiri juga sempat kaget juga, waduh ada soal seperti ini, kemudian juga pertanyaannya tidak rigid terkait dengan di PHK itu alamat perusahaannya di mana, dulu bagian apa, berapa lama pekerjaannya, seperti Mbak Rima sampaikan itu tadi. Jadi filternya sebetulnya tidak terlalu detail, sehingga banyak komunitas yang misalnya oportunis memanfaatkan itu mungkin, sangat mungkin. Nah, ini kelemahan yang bisa kami sampaikan, tapi apapun bahwa ini sudah bergulir dan kami mengharapkan ini masih ke gelombang ketiga, barangkali gelombang ke depan itu ada semacam kebijakan lagi, karena kan masih ada tempo waktu yang dari 30 gelombang, ini masih 3, berarti ada 27 ada kebijakan khusus untuk misalnya dari pendaftaran yang offline itu akan menjadi prioritas. Nah, harapannya kami seperti itu, termasuk juga dari kabupaten kota yang sudah melakukan pendataan di perusahaan-perusahaan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Jadi porsinya hampir tidak ada ya Bu dalam konteks kartu prakerja ini di daerah ya, kecil sekali. Ya, hanya provinsi diberikan kuota 421.705. Yang awalnya memang sebelum COVID kan wah rigid sekali, tapi setelah COVID memang kebijakannya berubah dan lebih kepada itu tadi yang 600.000 yang istilahnya untuk insentif. Ya, insentif. Tadinya kan insentif tidak sebesar itu. Jadi tadinya itu porsi untuk pelatihannya karena offline lebih tinggi. Tapi setelah COVID hanya 1 juta, kemudian yang 600.000 kali 4 bulan itu untuk insentif, 50.000 kali 3 untuk survei. Jadi memang berubah drastis dengan awalnya ketika sosialisasi oleh Kemenko Perekonomian di bulan Februari waktu itu. Baik. Ya, terima kasih Bu Sakina. Yang selanjutnya mungkin yang ini Pak, terlalu mungkin di tataran internal ya pemerintah. Di Kemenko dengan di Kemnaker itu ada pola yang berbeda nggak Bu? Artinya dalam pola koordinasi ada kesusahan nggak dari dinas untuk berkoordinasi terutama ya dengan PMO juga di bawah Kemenko. Karena setahu kami porsi namanya kartu prakerja ya, harusnya porsi paling banyak di Kemnaker gitu ya. Tapi justru porsinya banyak di Kemenko Perekonomian yang mengkoordinasikan kan tidak mengurusi teknis ya. Kemudian menunjuk lembaga teknis PMO ini gitu ya, Pak. Ya di luar masalah itu, tapi
kami pengen tahu sebenarnya apakah di daerah itu dengan porsi koordinasi sekarang di Kemenko dan di PMO itu ada kesulitan ya dalam porsi manajemen. Tentu PMO kan manajemen baru ya Bu, tim baru, dibentuk baru gitu ya, pasti perlu adaptasi dalam hal ini. Betul, bahwa di awal itu di bulan Februari kami memang 2 kali mengadakan sosialisasi. Yang pertama itu narasumbernya dari Kemenko Perekonomian, yang kedua dari Kemnaker. Waktu itu masih seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa masih terkait dengan penjelasan yang banyak pelatihannya offline. Jadi masih banyak keterlibatan dari Kemnaker dalam hal ini terkait dengan pelatihannya, LPK, BLK-nya itu masih belum yang platform digital seperti ini. Jadi keterlibatannya banyak. Tapi begitu ada COVID, ternyata semuanya platformnya adalah platform online, dan di sistem Sisnakernya ini kemudian tidak bisa untuk kami akses. Jadi terbukti bahwa 450 BLK kami yang terakreditasi belum masuk di dalam sistem ini. Memang dari 450 ini sekitar 100-an yang bisa online, lainnya offline. Tapi juga susah untuk masuk di dalam platform ini. Jadi memang ada perubahan kebijakan yang cukup beda sangat signifikan antara sebelum dan sesudah pandemi COVID ini. Ya, kalau dari itu yang ke atas ya Bu, kalau ke bawah dengan kabupaten kota, misalnya di Kabupaten Semarang tempat Mbak Rima dan dampingannya di Salatiga itu saat ini juga porsinya sama ya, lebih ke menunggu ya Bu. Porsinya sama, meskipun kami tetap kekeh dengan tetap pendataan melalui offline, karena kami berharap suatu saat ketika offline ternyata menjadi prioritas yang besar, kami sudah memiliki data, basic datanya sudah kami miliki. Itu harapannya seperti itu. Oke, saya nanti kasih waktu untuk Mbak Rima memberikan pertanyaan juga ke Mas Amri ya. Ini pertanyaannya adalah ini Bu, ketika kita mulai mendampingi mendaftar, itu kan sistemnya online ya. Ya. Masalahnya adalah diberikan nomor telepon call center yang itu juga kalau kita menelpon silahkan buka website gitu. Jadi tidak ada solusi. Sudah berkali-kali kita melawan itu ya. Nah, ini artinya di sistem ini kan tidak ada mekanisme komplain dari atau informasi dulu lah ya. Informasi untuk kalau ada masalah seperti apa atau bagaimana recovery-nya gitu ya untuk ini. Nah, kalau di posko seperti apa Bu? Posko. Jadi ya, di posko ini kami menyediakan 4 unit komputer dengan masing-masing pendamping yang memiliki kemampuan IT yang bagus juga. Jadi artinya ketika teman-teman sahabat Naker ini mengalami kesulitan, entah itu upload, ternyata upload KTP dan foto ini membutuhkan berulang kali kesabaran. Jadi kalau di rumah mungkin waduh nggak sabar gitu, kalau di sini nggak. Kebetulan kan wifi kami juga kuat sistemnya, jadi kita bisa mendampingi untuk sekali 2 kali, memang lagi down, tapi berikutnya bisa. Termasuk juga NIK. NIK itu tidak tervalidasi, tidak bisa masuk ke sistem. Itu ternyata dengan menunggu berapa saat, diulangi lagi, itu kemudian bisa. Jadi kami membantu itu, termasuk juga kemarin disabilitas yang tunanetra itu kami dampingi untuk bisa masuk. Kami juga belum mendapatkan data apakah yang kami dampingi semuanya ini juga diterima ya, karena feedbacknya juga kecil sekali. Kami sudah menggunakan sosial media untuk sahabat Naker yang keterima bisa melaporkan ke kami, paling tidak kami kan ada datanya untuk itu. Ada yang melaporkan tapi ya jumlahnya masih dalam hitungan jari. Jadi kalau disebutkan 11.000 kemudian 22.000 kayaknya juga kami kesulitan untuk itu karena responnya sangat kecil, entah karena malu mungkin kalau begitu misalnya sebetulnya tidak layak untuk menerima, kemudian kok menerima kemudian melaporkan, kan pasti kemudian kita ini sebetulnya
ya panjenengan nggak itu, masih mahasiswa kok ikut, misalnya demikian. Jadi malah sembunyi-sembunyi ya, saya juga nggak paham. Tapi harapannya sesuai dengan sasarannya lah, karena harapan pemerintah itu kan sasarannya yang ter-PHK dan yang dirumahkan. Harapannya seperti itu sih. Nah, ini kan COVID, tidak kalau di Kota Semarang itu kan PKM, kita nggak boleh mobilitas banyakan di rumah. Itu gimana tuh Bu? Tetap kalau jadi gini, ada opsi online nggak? Membuka apa, call center kami ada, jadi kami juga bisa dihubungi lewat telepon, bisa WA, bisa datang pun di tempat posko kami sudah menerapkan physical distancing, jadi tidak masalah juga untuk sosial dan fisikalnya itu kami jaga. Kami tetap memperhatikan protokol pencegahan dan protokol kesehatan. Jadi tiap hari pun kami ada. Jadi klien sahabat Naker itu tetap ada yang entah itu bertanya, entah itu kesulitan, entah itu juga membantu masuk di dalam akun web Kartu Prakerja itu. Kami ada, selalu ada kontaknya ya Bu nanti ya, yang bisa dihubungi. Per hari berapa ya Bu? Berapa orang ya? Per hari kami pernah sampai puncak mungkin sekitar 40-an yang hadir, yang hadir. Ya, ketika di awal-awal, tapi begitu dengan proses waktu itu kami sudah banyak yang lewat telepon, lewat WA. Tapi nanti akan kami sampaikan call center yang ada di tempat kami. Kalau call center kami pastinya bukan mesin, jadi manusia yang menjawab. Jadi pasti ada Assalamualaikum, salam sehat, kemudian apa kendalanya, tidak mesin. Jadi tidak, kalau mesin kan rutin kembali ke web, kami tidak, kami human, real human. Baik. Mbak Rima ada pertanyaan lain atau ada hal yang ingin disampaikan? Ya, ada. Ya, jadi saya tadi menyambut baik apa yang dikatakan Bu Bu Solihah ya. Bu nama wadah Barohmah ya, ya Bu Sakinah. Oke. Jadi tadi Bu Sakinah menyampaikan bahwa saya menyambut baik apa yang disampaikan Bu Sakinah tentang pendataan offline gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ya apakah sampai hari ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi memiliki data yang valid tentang jumlah buruh yang di PHK nggak Bu? Itu karena memang pada kenyataannya di lapangan tiap hari itu bertambah. Nah, bisa saja karena memang saya tahu keterbatasan jumlah pengawas yang ada, banyak perusahaan apalagi yang mereka tidak berserikat gitu ya, itu apakah mereka juga melaporkan kondisi perusahaannya yang kolaps, tutup dan tidak membayarkan upahnya? Apakah sampai hari ini di Snaker itu punya data yang valid tentang jumlah buruh yang di PHK terkait agar mereka bisa mendapatkan akses mendaftar kartu prakerja? Kalau saya lihat tadi apa yang dipaparkan Bu Solihah, Jawa Tengah itu mendapatkan kuota 421.705. Jadi baru ada 8,61% dari jumlah kuota yang terpenuhi gitu. Mungkin kalau misalnya punya datanya, terus ada usaha-usaha secara sistematis untuk agar kawan-kawan bisa mengakses ini gitu loh Bu. Nah terus mekanisme kontrolnya seperti apa ya untuk data yang masuk diprioritaskan gitu. Itu dulu Mas Nuk. Ya, makasih Mbak Rima. Monggo Bu. Ya, Mbak Rima, terima kasih pertanyaannya. Yang pasti untuk data ini yang di PHK dan dirumahkan, name, by address, by NIK, by HP ada. Dan kami selalu mengkomunikasikan dengan kabupaten kota. Termasuk di mute dulu mic-nya. Mbak Rima, mic-nya di mute dulu, suara feedback soalnya. Ya. Jadi kami selalu mendata secara harian. Jadi kabupaten kota yang masuk ke kami, tapi tidak kumulatif ya, artinya laporannya tidak PT ini melakukan PHK sekian-sekian, kemudian kami masukkan data, tidak. Jadi data kami adalah data by name, by address, by NIK, by HP. Jadi betul-betul data yang berdasarkan personal, tidak rekap data. Karena rekap data itu kan biasanya terlalu tinggi. Jadi kami ada
kami selalu melakukan pendataan itu dari kabupaten kota dikirimkan ke email ke kami, kemudian juga ada 160 pengawas kami yang kemudian juga melaporkan, termasuk juga HRD yang kemudian berjenjang ke kabupaten kota kemudian melaporkan. Jadi sebagai contoh bahwa ada sebuah perusahaan yang melaporkan sudah merumahkan dan atau mem-PHK, itu jumlah karyawannya banyak ratusan tapi tersebar, misalnya ada di daerah Surakarta, Karanganyar, kemudian Wonogiri, dan kemudian Sukoharjo. Nah, itu kemudian kami pilah-pilah, kemudian kami mengelompokkan ke kabupaten kota. Jadi data kami by name, by address, by HP, by perusahaan, berdasarkan dirumahkan, di PHK, dan berdasarkan kabupaten kota. Nah, ini kami juga secara periodik share ke kabupaten kota untuk menunjukkan data yang sudah masuk seperti ini, karena kadang-kadang kabupaten kota juga memasukkan secara berkali-kali sehingga datanya kadang-kadang satu orang terdata beberapa kali. Nah, kami ini memfilter, mentrace, mensaring data-data seperti itu, dan kemudian kami juga melakukan recheck dengan kabupaten kota terkait dengan data yang ada, dan kabupaten kota juga bagus responnya, artinya oh perusahaan ini belum masuk, kemudian dikirim, oh perusahaan ini ternyata terdapat double untuk penghitungannya, kemudian kami perbaiki. Nah, sistem itu yang kami lakukan. Kami tetap berharap bahwa offline ini suatu saat akan menjadi prioritas. Saat ini memang belum, karena dari PMO juga menginginkan datanya betul-betul data yang online mandiri. Tapi dari Kementerian Tenaga Kerja kan berusaha juga bahwa data yang kita sampaikan itu data yang kondisi yang ada di lapangan yang perlu menjadi perhatian dan concern dari Kementerian Naker untuk mengkomunikasikan ke PMO dari kartu prakerja ini. Ini sistem yang kita ingin harapkan. Jadi meskipun misalnya tadi disampaikan bahwa sepertinya belum menjadi prioritas, apapun itu kami tetap melakukan pendataan secara offline dan kami kirimkan ke Kemnaker. Karena itu harapannya suatu saat akan menjadi prioritas, kami sudah punya basic datanya. Seperti itu Mbak Rima. Baik. Berjenjang ya, jadi proses verifalinya juga ada di kabupaten kota, tapi memang masalah data ini tidak hanya di kartu prakerja ya, seluruh data yang di program-program yang lain pasti ada masalah, terutama yang dalam proses verifalinya ya, yang itu dilakukan tidak secara lembaga terbawah, juga sistemnya menggunakan sistem yang bagus dengan kriteria yang sesuai diinginkan oleh apa yang kemudian dari pendataan, dalam hal ini adalah Kemnaker, dari Disnaker. Nah, selanjutnya Mas Amri, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan ke Bu Sakinah? Oke. Tadi kan sudah disampaikan beberapa hal dari Bu Sakinah juga sih. Sekarang dari data tadi yang disampaikan, begini Bu, kami kan menemui banyak permasalahan di lapangan, terutama tadi yang disampaikan Mbak Rima, bagaimana dengan orang-orang yang terdampak PHK. Khawatirnya kan ini masuk data pemerintah tidak yang kena PHK. Kami menemui banyak teman yang kebetulan kena PHK juga. Kalau dalam kategori miskin, dia tidak terdata miskin juga. Tapi kalau di saat seperti ini, ya mereka membutuhkan bantuan. Nah, sedangkan dalam proses kartu prakerja tadi seperti yang Ibu sampaikan, bahwasanya masuk saja itu ada tesnya, gitu. Tesnya ada hitung-hitungan dan lain-lain. Kemarin sempat saya nyoba juga, wah ini soalnya lumayan ini, gitu. Ada hitung-hitungan, analogi dan lain-lain. Ini kalau teman-teman yang SMA tidak lama membuka buku juga ini susah. Nah, simpelnya begini, kalau ada teman, ada warga yang kena PHK tapi membutuhkan bantuan, NIK-nya juga tidak bisa masuk, dia tidak bisa masuk kartu prakerja,
yang pertama kali dilakukan apa Bu kayak gitu langkahnya? Mungkin itu sih. Ya, Lagi nelpon ya. telepon ya. Ya. Jadi resikonya adalah kalau mulainya pendaftarannya nol gitu ya, maksudnya Ya, nol tapi dia sangat butuh kayak gitu. Lawan miskin lah ya, masuk kriteria itu, maksudnya kalau proses pendaftarannya atau bagaimana? Tidak hanya proses pendaftaran, maksudnya ada nggak program atau mungkin kebijakan khusus dari Disnaker kepada teman-teman yang kena PHK tapi tidak tercover juga oleh kartu prakerja begitu, kurang lebih itu. Ya, monggo Bu Sakinah, kami persilahkan. Diulangi lagi. Untuk teman-teman yang ter-PHK, kemudian apakah masuk di dalam kategori tidak masuk dalam kategori miskin dan lain sebagainya. Jadi ngaten, kami kebetulan beberapa kali rapat dengan dinas sosial. Jadi di dinas sosial itu juga berjenjang mendata untuk kalau di dinas sosial yang terdampak atau yang miskin dan lain sebagainya itu kan ada data DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kalau yang tempat kita untuk yang pekerja ini sebetulnya kalau di sistem kesejahteraan itu kan desilnya itu masuk desil 5 sampai 8. Untuk yang DTKS atau yang tercover kegiatan yang ada di Kementerian Sosial atau Dinas Sosial itu yang desilnya 1 sampai 4, yang kita pekerja 5 sampai 8. Namun dengan kondisi Covid ini desilnya bisa juga turun langsung ke desil 4 dan 3. Ini kemudian terdata di dalam non DTKS. Jadi data itu akan masuk di dalam non DTKS, namun perlu juga untuk merecek karena non DTKS ini basicnya ada di desa atau di kelurahan, jadi level terendah. Jadi mohon juga untuk saling recheck juga. Yang pasti non DTKS itu termasuk di dalam pekerja yang ter-PHK, dirumahkan, pemudik itu masuk di dalam kategori yang dilakukan pendataan dengan non-DTKS. Ini yang hasil koordinasi kami dengan OPD terkait termasuk dinas sosial. Demikian pertanyaan dari Pak Amri. Amri. Amri, ada feedback lagi? Berarti langsung lapor ke kepala desa atau lurah gitu ya Bu? Ya, Karena kan dari permasalahan di lapangan itu terkadang teman-teman yang kena PHK itu juga malu mengakui kalau dia kena PHK gitu Bu. Perkataannya begitu. Masalah sendiri ya? Iya. Di sisi lain kami juga menyampaikan informasi atau minta informasi dari teman-teman Disnaker Kabupaten Kota bahwa data yang di PHK yang dirumahkan ini kami misalnya kemarin itu per tanggal 3 Mei itu seperti ini, apakah dukungan dari APBD Kabupaten itu seperti apa, masuk JPS dan lain sebagainya. Kami melakukan pendataan ini karena kami tidak menginginkan rekan-rekan atau sahabat naker yang ter-PHK atau dirumahkan tidak tersentuh oleh apapun program. Jadi kami juga berusaha untuk mendapatkan data, tapi tentunya datanya berjenjang mulai dari kabupaten kota. Demikian Mas Amri, tambahan penjelasan. Ya, kalau masalah personal malu-malu ya itu agak susah ya. Harusnya mulai berani untuk menyampaikan itu di tingkat desa ya. Mungkin itu ya Bu Sakinah, Mbak Rima, Mas Amri. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5. Jadi diskusi ini tadi banyak beberapa poin, pasti tidak akan selesai ya, banyak hal-hal yang didiskusikan di pertemuan di diskusi online kali ini. Kita mungkin akan follow up secara secara langsung melalui
WhatsApp, telepon maupun ketemu langsung dengan Bu Sakina ya. Semoga ada waktu. Hal Pak, kalau bisa saya sampaikan, ya terima kasih pada Pak Tiro yang sudah melakukan studi kecil-kecilan, riset terkait dengan kartu prakerja yang tadi disampaikan Mas Amri. Matur nuwun, itu paling tidak sudah juga memberikan gambaran bahwa ternyata banyak kesulitan yang ada di sahabat naker dalam melakukan akses di kartu prakerja. Dan tentunya riset ini untuk juga diteruskan karena kami membutuhkan riset-riset seperti ini untuk juga memberikan informasi kepada kementerian terkait dengan apa yang ada di lapangan. Matur nuwun untuk risetnya. Ya Bu, nanti akan kita sampaikan juga. Kita akan kolaborasi. Kebetulan Kabupaten Semarang, Mbak Rima belum masuk nih ya, teman-teman buruh yang didampingi. Kita akan data bersama-sama gitu ya untuk kita sampaikan ke Disnaker Provinsi juga kabupaten kota jika memungkinkan untuk intinya dalam kaitan ini adalah memvalidasi data ya, verify data dari tenaga kerja yang terdampak COVID. Yang kedua juga pendaftaran di kartu prakerja ya, yang masih cukup banyak kontroversi nih ya di tingkat nasional itu, ya atau tidak itu. Tapi dalam sisi saat ini COVID-19 ini, kondisi pandemi ini, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan mungkin salah satunya bantuan melalui kartu prakerja ini penting ya, untuk basisnya kita dampingi dan kita pastikan. Terima kasih Bu Sakina atas waktunya. Kita akan pasti follow up kembali, bertemu langsung juga ke Disnaker untuk diskusi dan dengan senang hati. Teman yang didampingi oleh Mas Amri di Patiro, didampingi Mbak Rima dan tim di Yasanti di Kabupaten Semarang di Buruh Rumahan untuk ini ya menyampaikan data-data yang kami dampingi dan memang membutuhkan ya untuk sesuai. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang disampaikan semuanya, baik dari Bu Sakina, baik dari Mbak Rima, dari Mas Amri, bahwa cukup banyak problematika di dalam kartu prakerja ini gitu ya. Mulai dari sisi teknis, teknologi, sampai kemudian pendataan, sampai kemudian bantuan sendiri ya, uang yang diberikan gitu ya. Yang kemudian ini kalau dari target pemerintah pusat bahwa ini akan membantu untuk pekerja yang terdampak COVID-19, justru kemudian malah tidak semuanya ini terbantu ya, karena dari persoalan data yang sudah diajukan tidak di approve, justru melalui online dan aksesibel terhadap masyarakat dan banyak lagi. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah bagi kami di Patiro tentu juga dengan tim Yasanti adalah bagaimana memfollow up Bu dari persoalan ini, terutama di teman-teman buruh untuk memang dapat mengakses gitu ya. Walaupun sekarang kompetisi gitu ya, secara online gitu ya, kami berharap nanti untuk bisa masuk di data di Kemnaker ya, yang memang itu membutuhkan sesuai dengan apa yang diperuntukkan. Mungkin itu sedikit simpulan dalam diskusi cukup panjang di sore kali ini. Saya terima kasih sekali lagi Bu Sakina atas waktunya dan informasinya. Juga ke Mbak Rima, ini sudah masak atau belum ini? Untuk persiapan berbuka, yang pasti sudah dipersiapkan ya. Kemudian Mas Amri yang telah melakukan riset, semoga memberikan sedikit manfaat. Saya mohon izin nanti mengupload di YouTube ya Bu ya, supaya kemudian dapat memberikan informasi. Untuk satu hal yang terakhir, call center kami yang kami janjikan tadi bukan mesin tapi human, monggo di 0896 5293 3444. Baik. Kami ulangi 0896 5293 3444 atau di jam kantor kami di 024 845 1624. Ya. Dan kami janji yang menjawab bukan mesin, jadi human. Pasti penjelasannya akan lebih rigid dan lebih jelas. Iya, bukan kembali ke website ya. Ya. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya. Semoga memberikan sedikit manfaat ya, terutama untuk kita semuanya dan juga untuk publik secara umum. Dan
Saya mengucapkan selamat berbuka kepada seluruh teman-teman yang bergabung pada diskusi kali ini. Dan kita tutup pada pertemuan kali ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.